Aish Nina Az-Zahra, pelajar asal Gresik, Jawa Timur sekaligus aktivis lingkungan hidup kembali lantang bersuara. Jumat lalu, Nina mengirimkan kompilasi 862 surat yang terkumpul dari siswa SD hingga SMA di Jawa Timur yang ditujukan untuk para capres. Lewat surat itu, Nina berharap para capres membuka mata tentang kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Menurut Nina, pemerintah saat ini belum serius menanggapi permasalahan lingkungan. Adalah yang pertama ya, tuntutan pertamanya adalah tentang masalah yang sering kali kita rasakan, yang kita lihat, yang kita dengar gitu ya. Seperti hilangnya kawasan hijau, deforestasi, sungai tercemar akibat sampah plastik, laut tercemar, pengelolaan sampahnya masih buruk, kemudian Indonesia menjadi tempat sampah negara maju ya, sampah impor, kemudian udara tercemar. Nah, alasannya mengapa terjadi permasalahan-permasalahan lingkungan adalah karena yang pertama, pemerintah tidak menganggap masalah lingkungan ini adalah masalah yang serius ya, belum menjadi prioritas. Kemudian problem sampah tidak menjadi isu yang harus segera diatasi gitu ya. Kemudian pemerintah membiarkan Indonesia menjadi tempat pembuangan sampah oleh negara maju ya, diimpori sampah. Kepedulian Nina pada lingkungan dan sampah plastik membawanya hingga ke negara Belanda. Tahun 2021, Nina bersama aktivis internasional ikut kampanye protes sampah plastik di Amsterdam bersamaan dengan digelarnya pertemuan iklim dunia COP26 Glasgow, Skotlandia. To stop export plastic waste to Indonesia and to recycle their own waste. AS Nina bahkan menjadi satu-satunya pembicara termuda di Plastic Health Summit di Amsterdam, Belanda. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampah plastik Indonesia tahun 2022 mencapai 12,54 juta ton dari sekitar 69 juta ton sampah yang dihasilkan masyarakat. Indonesia juga mengimpor sampah plastik dari sejumlah negara maju, diantaranya Amerika, Belanda, dan Jerman. Kerusakan lingkungan akibat sampah plastik tak bisa dipandang sebelah mata. Pemerintah harus mengedepankan masalah lingkungan hidup agar Indonesia punya masa depan yang lestari. Tim Liputan, Kompas TV. Keprihatinan soal sampah plastik dan kondisi lingkungan saat ini mendorong Nina Surati 3 capres. Apa yang ingin disampaikan? Kita langsung tanyakan kepada Nina. Nina, jadi apa sebenarnya yang mendorong Nina mengirimkan surat-surat ini dan seperti apa responsnya sejauh ini? Jadi karena banyaknya pencemaran lingkungan ya yang terjadi di negara kita, seperti tadi yang sudah saya sebutkan di video, sungai kita tercemar karena sampah, karena limbah industri juga, udara kita semakin kotor, lahan hijau, sering deforestasi gitu ya. Dan sampah plastik kita ya, sampah rumah tangga kita ini sebenarnya belum begitu terkelola dengan baik. Buktinya, menurut studi terbaru, sampah kita dari Sungai Cisadane itu sudah mengalir hingga ke negara Afrika, pantai Seychelles, yaitu itu sangat memalukan ya, karena negara kita itu menyalurkan sampah kita mengalir sampai ke negara Afrika karena saking tidak terkontrolnya, saking tidak terkelolanya gitu. Jadi ya, harapannya dengan kami menulis surat ini pemerintah bisa tidak serakah. Yang pertama tidak serakah ya, tidak serakah, tidak mengeksploitasi lingkungan kita karena seringkali pemerintah atau orang-orang zaman sekarang itu mereka mengeksploitasi lingkungan, hanya memikirkan profit, tidak memikirkan planet dan people, serakah. Kemudian yang kedua sayang. Jika seseorang sayang dengan sesuatu pasti akan diperjuangkan kan Mbak gitu ya. Jadi pemerintah sekarang harus menyayangi kita sebagai generasi muda, generasi penerus ya, Gen Z, generasi Z, kita yang akan tinggal di Indonesia besok. Jadi jika terus dibiarkan pencemaran ini terus terjadi, maka akan terjadi dampak yang buruk. Dan yang akan terkena dampaknya adalah kita, generasi Z gitu. Jadi mereka harus sayang kepada generasi Z. Nah, kemudian Oke, lanjutkan silakan. Yang terakhir sejalan antara aksi dan janjinya. Soalnya kan kebanyakan janji dan aksi itu tidak sejalan gitu kan Mbak ya. Cuman pandai bicara tapi tidak ada aksi nyatanya. Dan suratnya kemarin sudah kami kirim ke Jawa Pos ya, alhamdulillah kami sudah kirim ke kantor pos. Kita kirim ke emailnya Pak Anies dan sudah dibalas, tapi sama 2 capresnya masih belum. Oke, nah kita tunggu apa jawabannya. Tapi yang jelas untuk mengajak Gen Z untuk peduli itu seperti apa sih, Nin? Menurut saya
Lewat sosial media ya. Gen Z sekarang pasti pada punya sosial media, punya handphone, TikTok, Instagram. Tapi selain itu, selain kita edukasi, kita ajak lewat sosial media juga kita harus menjadi role model. Karena menurut pengalaman saya, kalau kita cuman menasehati, cuman ngajak, cuman ngomong secara langsung itu kurang. Kita harus menjadi role modelnya mereka. Kita harus memberikan contoh baiknya. Seperti kita bawa tumbler kemana-mana, kita bawa rantang sendiri, kita bawa tote bag sendiri gitu. Tapi juga diimbangi dengan edukasi. Oke, dan terakhir Nina, apa yang diinginkan dari para capres tadi kan, kalau siapapun yang terpilih agar tidak serakah begitu ya dalam mengelola, mengeksploitasi sumber daya alam. Apalagi sebenarnya pesan dari Gen Z, Nina mewakili para generasi muda. 3S tadi Mbak, sayang kepada generasi Z, generasi penerus, serakah jangan, sejalan antara janji dan aksinya. Karena kita membutuhkan atau mengimpikan pemerintah atau presiden seperti Aquaman yang berani, yang senantiasa berjuang menyuarakan hak lingkungan, hak anak muda juga gitu kan, hak lautan. Karena sekarang sungai kita sudah sangat parah, Mbak, sudah tercemar dengan mikroplastik, ya kan, sudah tercemar dengan limbah industri dan ini sudah sangat-sangat parah, jadi harus segera teratasi. Kami sebagai Gen Z sangat-sangat memohon agar Presiden tahun 2024 ini memprioritaskan, mementingkan masalah lingkungan demi generasi Indonesia yang sehat dan bebas dari pencemaran. Jadi sayang, jangan serakah dan sejalan kata perbuatan. Terima kasih Estina Azahra telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Nina. Terima kasih Bang. Dadah. Dah. Berikutnya saudara, kami kembali dengan informasi lainnya. Cosplayer ramaikan pameran Megacon di London, Inggris. Informasi selengkapnya usai jeda di Sapa Indonesia Malam.